Hai guys, selamat malam di sini di Kekrade Belanda 20.54 malam. Aku bersyukur menemukan kelapa guys, karena ada sih kelapa ya, tapi kadang harganya itu lebih dari 1 euro. Jadi ini katakanlah 1 euro doang, 0,99 doang ini. Kalau dirupiahkan sih udah berapa ya guys? Udah 16.000 lebih. Cuma ya udah murah lah ya. Kadang pernah juga dulu tahun berapa itu ya, awal-awal aku di Belanda sini, awal-awal aku di Kekrade, ada aku lihat waktu itu ya, unbidding, bukan, aksi gitu ya, aksi khusus, kan ada biasanya mingguan itu yang dianggap sebagai pemberian diskon gitu ya, jadi dianggap murah. Pernah dulu aku tuh melihat 50 sen euro untuk satu kelapa. Jadi ini puji Tuhan 1 euro 0,99 sen udah diukir gitu guys ya, bio ya Tuhan, impian aku tuh punya kebun, gak usah lah berhektar beratus-ratus ya tuan tanah, karena terlalu ketinggian mungkin ya guys. Gini juga ya guys, pertama itu guys, kalau aku misalnya menjadi tuan tanah, aku tuh harus kuat gitu ya. Kuat ini termasuk dalam pegawai. Pertama kuat mental dulu. Kalau aku nggak bisa mengatur pekerja aku ya gimana ya guys. Jadi sebenarnya itu orang-orang yang pengusaha tuh mereka tuh mungkin udah itu karunianya ya. Karunia untuk mereka masing-masing dari Tuhan. Bahwa mereka tuh bisa menjadi bos. Itu karunia. Karena ada orang nggak bisa jadi bos. Contoh aku dulu kan kalau misalnya aku tuh orang yang penyegan gitu ya, yang nggak bisa jadi bos. Contoh ibunda aku, ini bukan mengejek mama aku ya, dia tuh kan nggak jadi kepala sekolah karena apa? Beliau tuh penyegan. Memang kalau sama orang-orang tertentu bisa marah gitu, bahkan memang tipenya pemarah, tapi untuk menjadi kepala sekolah nggak bisa. Karena apa ya? Bisa juga sih karena mungkin nggak ada niat ibunda aku ya jadi kepala sekolah, bisa juga. Jadi itu ya, sampai nanti ini udah bulan 6 ya guys. Jadi bulan 9, katakanlah bulan Oktober. Bulan Oktober dia udah stop gitu ya, beliau, ibunda aku tuh udah stop bulan Oktober ini. Berarti dalam 4 bulan lagi, beliau tuh udah stop menjadi PNS, alias pensiun. Udah stop mengajar. Dan ya tidak menjadi kepala sekolah. Walau ya prestasinya yaitu ya, menjadi penerima Satya Lancana Karya Satya XXX, 3 kali X-nya. Berarti 30 tahun dari Presiden SBY. Aku sebutkan karena apa ya guys? Aku sebutkan nama presiden karena biar tahu dari siapa gitu ya. Jadi kalau misalnya itu dari Presiden Jokowi, ya aku bilang aja dari Presiden Jokowi. Jadi nggak ada istilah karena aku pro ini ya. Misalnya pro Presiden A, pro Presiden B, enggak. Bagi aku ya sama-sama presiden semuanya gitu ya. Walaupun aku belum pernah memilih pemilu baik pilpres dan pilkada, aku belum pernah guys. Tadi topiknya apa ya? Kelapa. Jadi ya impian aku tuh ya guys, nggak usah. Oh tadi soal itu ya, menjadi tuan tanah. Itu harus seperti ya katakanlah bos. Kalau misalnya aku tuh nggak bisa mengatur pekerja aku, dan kalau misalnya aku aja masih lemah ya, penyegan, itu nggak bisa jadi tuan tanah. Karena apa ya, nggak bisa mengatur. Jadi memang bos-bos itu ya, bahkan mafia itu mereka tuh memang udah itu darahnya ya. Mereka tuh udah dibuat Tuhan bisa menjadi bos. Baik itu untuk hal negatif, kan mafia biasanya negatif. Kalau yang positif nggak dibilang mafia ya guys. Ya udah, aku tuh ternyata memang bisa mengatur, bisa, tapi rasa segan aku tuh masih besar juga. Maksudnya itu ya, aku tuh masih menghargai atau memikirkan perasaan orang, nggak asal langsung main tabrak tubruk aja, nggak. Rini tuh masih mikir-mikir perasaan orang gitu ya. Contoh ini ya, ini bukan mengejek. Misalnya adalah kasus Bevin Further, bahasa Inggrisnya administrator ya. Jadi yang mengurusi administrasi keuangan lah ya. Aku tuh sebenarnya bisa aja ngomong gini, tapi nggak usah lah ya, nanti dikira aku sombong. Masa misalnya kalau di depan aku ada Bevin Further ya,
Ini terkait Rini ya, bukan terkait Paul. Ini antara Rini dan Bevin Further, bukan Paulnya. Aku bilang gini, masa kau mau mengambil posisi aku? Jadi kalau misalnya aku punya harta 1 juta euro, jadi kau mau mengatur harta aku 1 juta euro. Memang Bevin Further ini karena ini ya. Dulu sih kan karena aku tuh belum langsung bisa tinggal di Belanda. Jadi karena dikiralah aku mungkin akan pergi meninggalkan Belanda untuk selama-lamanya, jadi dimintalah tanda tangan aku untuk memberikan kuasa gitu. Dan karena aku nggak mau, ya mereka langsung main duluan ke ini pengadilan tanpa mengundang aku, tanpa melibatkan Rini gitu. Karena memang nggak mau aku ya. Aku bilang gini, kalau aku yang jadi, waktu itu alasan aku bilang, aduh kalau aku harus memberikan ke orang lain kuasa ya, mengapa bukan aku aja? Kan sebenarnya istri itu lebih tinggi ya dari administrator. Contoh, kalau aku punya harta 1 juta euro, apakah juga Bevin Further yang akan mengatur harta aku? Kecuali memang bendahara aku ya, bendahara pribadi. Ini bukan bendahara pribadi gitu ya. Bukan misalnya seperti di abad kejayaan Kanveda Hatun atau siapa lagi ya, Gulfem Hatun. Sedangkan Gulfem Hatun aja itu masih disetujui Hurrem ya. Kalau Hurrem nggak setuju ya nggak jalan ya guys. Kalau misalnya Hurrem bilang nggak mau ya, Gulfem Hatun nggak jadi ini ya, treasurer yang ini mengatur atau memegang keuangan, bendahara lah gitu ya. Dan lagi ya guys, aku terpikir soal ini. Korupsi. Sebenarnya nggak ada korupsi. Istilah korupsi itu bagi pihak lain. Contoh antara aku misalnya dengan Paul, nggak usah orang lain ya. Nah, kalau misalnya Paul membilang atau berpendapat aku korupsi, itu karena misalnya aku menggunakan dana yang harus, misalnya ada dana 1.000 euro. Nah, harusnya dana 1.000 euro ini misalnya 800 euro untuk Paul, 200 euro untuk aku. Nah, aku kurangi lah misalnya. Aku buat untuk Paul 700 euro, aku buat untuk aku 300 euro. Nah, di mata Paul itu udah korupsi aku 100 euro gitu ya. Tapi di mata aku, ini antara aku dan Paul ya, berarti suami dan istri. Aku tuh nggak korupsi karena apa ya? Paul pertama-tama Paul itu suami aku. Ini contoh ya, contoh mengatur uang. Jadi sebenarnya korupsi itu, ini bukan pembelaan ya. Contoh kalau misalnya aku menuduh Paul korupsi, berarti Paul sudah menggunakan uang yang tidak sesuai dengan yang aku inginkan. Itu aja. Jadi kalau misalnya ada antara politikus berkata politikus A korupsi atau koruptor, berarti ya mungkin politikus A menggunakan budget, bisa juga istilah markup ya, ditambah-tambahi, atau bisa juga politikus A itu misalnya yang aturannya dia harus memberikan dana untuk proyek ini misalnya 500 juta. Jadi dia hanya ngasih 400 juta, 100 juta mau diolah atau diputar-putar untuk biaya apa gitu. Ya sebenarnya tuduhan korupsi itu dari pihak seberang atau pihak lawan gitu. Contoh tadi Paul dan aku ya, antara Rini dan Paul misalnya. Nah, kalau misalnya di mata Paul itu korupsi, di mata aku enggak. Karena apa ya? Paul itu suami aku. Dan kedua, kalau misalnya pun aku courting yang dari Paul, tadi kan harusnya 800. Aku courting misalnya jadi 700, 100 nambah ke aku. Itu masih, misalnya 100 euro ini juga untuk dalam rangka ini ya, dalam rangka suami istri, misalnya untuk pesta-pesta. Itu kan selalu atas nama Paul dan Rini, rumah tangga Paul Rini, nggak pernah atas nama Rini seorang, gitu ya. Namanya sudah berumah tangga. Jadi topiknya tadi soal ini, penyegan. Ya itu ya, aku tuh menjaga perasaan orang. Sebenarnya kalau aku di depan ini ya, udah 9 menit, di depan Bevin Further, aku bisa bilang, jadi kalau aku punya 1 juta euro, kau itu mau mengatur 1 juta euro aku gitu. Atau misalnya aku mau ngambil kredit 1 juta euro. Jadi mau kau yang mengatur bagaimana aku menggunakan uang 1 juta euro ini. Ini belum lagi aku bilang ya, aku nih guru loh, gini dari pendidikan. Belum lagi itu ya. Ini masih logika gitu. Susah banget loh orang mengerti. Bahwa misalnya, atau paling parah tuh bisa aku bilang gini,
Kalau kau memang mau mengatur administrasi keuangan, ya sudah atur aja administrasi keuangan suamimu gitu. Bisa juga sih, tapi ya aku lagi-lagi penyegan, nggak bilang gitu. Tadi soalnya kelapa ya, topik kelapa. Jadi impian aku tuh ya guys, nggak usah lah beratus-ratus hektar tanah. Impian aku tuh punya sebidang ladang yang bisa ada nanam kelapanya, berarti di tropis ya. Di Belanda ada sih ladang, ada, cuma ya nggak ada istilah bisa menanam kelapa ya, pasti ya guys, nggak bisa. Jadi impian aku tuh, dan memang cita-cita aku tuh ya, sebidang ladang ini nggak usah muluk-muluk luasnya ya, 1 hektar udah luas juga ya. Nah, tapi itu jangan sampai lagi merasa diusir, merasa diganggu. Misalnya ada orang datang bilang, ini tanahku, ini tanahku, ini tanah opung aku, tanah nenek moyang aku. Aku paling nggak suka gitu. Makanya ya, ini tadi topiknya mau aku tutup dengan, tadi topiknya kelapa, penyegan gitu. Kalau misalnya datang Mbak Ruti, aku bilang gini, oke Mbak Ruti, aku mau menjadi istrimu, tapi sini 30.000 euro dari yang hak aku selama 5 tahun menjadi istri Paul, Nyonya Belanda, dan 5.000 euro itu udah ini guys, sudah aku planningkan untuk gereja, bukan perpuluhan, untuk ini memperbaiki ya, anggaplah perpuluhan pertama ya, untuk memperbaiki jam, tapi atas nama Yayasan Budi Nenggolan, dan 25.000 euro lainnya untuk yayasan aku lah. Jadi istilahnya yayasan ini udah seperti perusahaan, cuma sosial gitu. Dan pandai-pandai akulah mengatur yang 25.000 euro ini. Itu sih rencana aku kalau misalnya Mak Rute datang ya. Karena apa? Ya, dari 25.000 euro ini aku harus beli 1 bidang ladang di Indonesia yang tidak akan diganggu-gugat oleh orang-orang dengan alasan ini tanah nenek moyang aku, tanah opung aku. Aku paling nggak suka gitu. Jadi walaupun misalnya itu hanya 1 hektar doang, nggak apa-apa. Aku mau mengisi dengan kelapa, durian, nangka. Tuhan, ini jadi udah menghayal ya. Jadi impian aku tuh nggak usah mobil, nggak usah branded, nggak usah. Naik bus aja udah cukup. Naik bus ya guys, memang lama ya. Ya, memang kalaupun aku kerja ya guys, aku tuh maunya kerja sekitar sini. Kenapa guys? Bagi aku, misi aku itu ya harus benar-benar mendalam. Jangan asal lewat aja. Kalau misalnya itu aku jadi guru SD, ya kalau bisa ya murid-murid SD yang sekitar sini, supaya apa? Supaya jika mereka butuh aku, mereka bisa langsung datang ke sini, ke flat aku ini gitu ya. Minimal hanya cerita 5 menit juga nggak apa-apa gitu. Namanya misi ya guys. Karena nggak mungkin aku tuh seperti musafir. Zaman dulu ya, musafir, para penginjil musafir lah ya. Kalau aku kan perempuan, juga harus mengunjungi Paul. Jadi aku tuh nggak bisa nomaden atau musafir. Kalau misalnya aku tinggal di sini, harus di sini aja lah kalau bisa. Sekitar daerah sini mengajar guru SD gitu ya. Supaya nggak usah jauh-jauh. Karena kita tuh bekerja bukan demi uangnya aja, tapi juga supaya ada faedah bagi orang lain ya guys. Udah idealis gini. Jadi nggak ada istilah sebenarnya mengejar harta, cuma ya mencari income itu udah itulah kodrat manusia ya. Karena burung aja dulu ya, ini kata-kata mendiang budi. Burung aja walaupun diberi Tuhan makan, burung itu harus bergerak. Misalnya burung merpati. Burung merpati ini harus jalan-jalan mencari makan gitu ya. Nggak hanya diam gini aja burung merpati itu gitu ya. Jadi kita pun, kalau orang bijak lainnya bilang menjemput rezeki. Jadi sebenarnya menjemput rezeki ini udah kodrat manusia. Tapi kalau misalnya ada orang sirik, misalnya dikiralah demi uang semata, memang karena Paul itu lebih tua ya, 20 tahun. Ya udahlah ya guys, sudah 14 menit. Oke, bye-bye.